Saya mau kembali membaca firman Tuhan bagi kita di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saya sudah menyampaikan ini bahwa yang dimaksud keturunan ini adalah pas kalau disebut benih. Dengan terjemahan lama dan sesuai juga dalam bahasa Inggris, bahkan juga dari bahasa Yunani. Jadi disebut benih. Jadi bahasa Inggris seed, ya, seed. Jadi benih. Saudaraku, itu sebabnya saya mau terjemahkan dulu dengan kata benih. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita benih, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi dengan benih, maka kita tidak sama seperti Sodom dan Gomora di dalam dosanya dan juga di dalam keadaan kebinasaannya. Itu sebabnya kita masih akan terus melihat apa hubungannya benih dengan suasana Sodom dan Gomora yang akhirnya dibinasakan. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus. Kerajaan surga itu diumpamakan dengan perumpamaan tentang benih. Dalam Matius pasal yang ke-13, dalam Matius pasal yang ke-13 ada 3 bagian. Boleh saya katakan cara keadaan dari benih. Kalau orang cara kerjanya ada 3 macam. Yang satu kita akan lihat pasal yang ke-13 ini, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23, itu kerajaan surga seperti benih yang ditabur. Dan benih itu jatuh di 4 macam kejatuhannya, yaitu 1 pinggir jalan, 2 yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, 3 di tempat yang banyak semak duri, dan yang 4 di tanah yang baik. Saya memperhatikan di sini pendengaran yang baik adalah salah satu awal kita memasuki kerajaan surga, berada di dalam kerajaan surga, dan hidup benar di dalam kerajaan surga. Pendengaran yang baik itu harus ada pada kita.
Itu sebabnya pendengaran sangat ditentukan untuk keberkatan terhadap firman Tuhan. Ada 3 hal: membaca firman itu, kedua mendengar, dan ketiga melakukan, baru sangat diberkati. Jadi mendengar itu juga adalah merupakan pintu bagi kita memasuki kerajaan surga. Pendengaran yang baik. Itu sebabnya di dalam Injil Lukas kita disarankan untuk memiliki cara mendengar. Dan ini harus benar-benar kita perhatikan di dalam diri kita. Cara mendengar. Pasal yang ke-8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyainya daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi perhatikanlah cara kamu mendengar. Itu untuk kita tetap mempunyai kerajaan surga, bahkan mempunyai hidup yang kekal. Cara kita mendengar. Dan disinilah nanti kita lihat penaburan yang di pinggir jalan adalah pendengaran yang tidak baik. Nah, pendengaran yang tidak baik. Boleh saya bacakan ini pada kita di dalam Matius pasal yang ke-13 itu. Saya akan membaca bagi kita mulai saya baca ayat yang ke-18. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ini adalah yang ditabur, jatuh di pinggir jalan. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ini sambungan 19 tadi. Jadi dalam ayat yang ke-19 ini, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang tidak mengerti. Nah, jadi mendengar tanpa pengertian. Mengapa orang mendengar tanpa pengertian? Satu, kalau tidak ada kerinduan, kalau tidak ada kesungguh-sungguhan, itu mendengarnya itu tidak sampai mengerti. Ya, ada orang barangkali kalau dia tidak tertarik, ada berdua omong-omong, tapi satu sudah capek ngomong, gak dijawab-jawab. Nah, maka ditanya nanti, iya, ngerti enggak? Dengar enggak apa yang saya omongi? Bisa begitu dia. Jadi dianggap tidak serius, dianggap tidak sungguh-sungguh, dianggap kurang tanggap. Nah ini, makanya kalau kita mendengar, saudaraku, harus serius, harus sungguh-sungguh. Lupakan yang lain-lain,
arahkan kepada Tuhan. Supaya kita mendengar sampai mengerti. Sebab kalau tidak, tetap sama seperti orang yang mendengar tapi tanpa pengertian. Saya baca ulang Matius 13 ayat 18. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Atau mungkin dia tidak selera dengan itu. Itu sebabnya di akhir zaman ini harus bisa mengarahkan kepada firman yang benar. Karena orang akan banyak terarah kepada firman yang hanya merupakan dongeng-dongeng, hiburan-hiburan, cerita-cerita. Nah, itu banyak akhir zaman. Paulus telah menyampaikan itu kepada Timotius. Ada kadangkala firman itu bukan tentang kerajaan surga. Karena kita harus bisa membedakan. Kalau firman tentang berkat-berkat dunia, itu belum kepada kerajaan surga. Kalau firman itu bukan makanan surgawi yang kekal, hanya makanan dunia, Yesus juga akan berkata, kamu hanya karena kenyang makan, carilah makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Itu tentang kerajaan surga. Jadi harus bisa mengerti firman. Kita harus sampai mengerti bobot dari firman. Apakah itu sudah sampai kepada suasana kerajaan surga? Karena kalau hanya berkat-berkat, keberkatan, apapun perkara dunia ini sampai semua milik dia. Tapi kalau dia belum mengerti kerajaan surga, semua memiliki dunia ini, itu belum tentang kerajaan surga. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal yang ke-12 ini, kita akan perhatikan sebentar. Ada seorang yang sangat kaya. Itu adalah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Itu disebut orang kaya yang bodoh. Ayat 14. Tapi sesudah Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ini karena orang itu berkata-kata tentang hal-hal harta dunia. 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku buat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu
nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kaya di dunia ini berbeda dengan kaya di hadapan Allah. Kaya dalam perkara dunia ini berbeda dengan kaya dalam hal kerajaan surga. Itu sebabnya kita sudah membaca dalam Roma pasal 12 kerohanian yang sudah mendapat keubahan, mereka harus sampai mengerti hal kehendak Allah, hal yang surgawi, kehendak Allah, dan sampai kepada hidup yang kekal selamanya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Yesus kalau dia lihat orang berbondong-bondong datang untuk menjadikan dia raja, kalau hanya karena itu dia pergi meninggalkan orang itu semua. Walaupun banyak orang berbondong-bondong, tapi karena mereka kenyang makan, dia juga pergi. Dia tidak mau, karena dia bukan raja untuk hal-hal duniawi. Jadi ada kadangkala firman Tuhan enak saja, masalah selesai, ada kemakmuran, memang enak. Karena dunia ingin dunia ini dikasih lagi firman yang begitu, seolah-olah sudah mendapat kerajaan surga, kloplah menurut mereka. Tapi kita harus mengerti, terbuka mata, mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Harus sampai sebegitu, saudaraku. Karena di akhir zaman ini kerusakan dari gereja itu adalah karena tidak berpondasi di dalam pengertian pengajaran yang benar. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman kalau menasihati, apalagi menyatakan yang salah, banyak orang yang tidak suka. Orang untuk terbuka kekurangannya tidak banyak. Hanya orang yang benar-benar rindu ke surga, mereka senang kalau dosanya dibuka. Itu sebabnya kalau kita menyanyi selidiklah akan daku ya Allah, itu kita terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Nah, selidiki, nyatakan segala perkara, ungkapkan segala yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sampai tidak ada cacat celah, kita mohon koreksi dari Allah. Tapi tidak banyak yang begitu. Mungkin nyanyian itu dinyanyikan, tapi begitu dia terkena templak, tertegur firman Tuhan, masih marah, sakit hati. Mungkin ada yang dia tidak datang lagi ibadah. Bisa, saudaraku. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat ini, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Jadi kalau pemberita firman itu cocok bagi keinginan orang yang belum disempurnakan, orang yang masih duniawi, diberikan firman yang cocok untuk keinginannya, bukan menegur, bukan menyatakan yang salah. Itu justru firman Tuhan yang meninabobokan, yang membiarkan dalam suasana keduniawian, kedagingan. Itu sebabnya firman itu harus masuk dalam peningkatan. Sementara kita dimulai dengan penyelamatan, ya, yang di dalamnya kita mungkin karena disembuhkan, karena ditolong, karena apa, tapi untuk mengenal Yesus Juru Selamat. Tapi sesudah itu harus masuk dalam pengajaran yang keras. Tidak lagi hanya pengajaran awal, suasana bagaikan susu yang enak, yang sudah disediakan, tinggal ya nyeropoklah, minum, enak. Ya. Jadi hanya begitu maunya orang. Tapi firman yang kita harus terima khusus untuk akhir zaman harus firman yang menyatakan kesalahan, menegur, dan supaya kita masuk dalam kekudusan. Itu sebabnya sebagai firman yang paling akhir kepada jemaat, 7 jemaat dalam kitab Wahyu, tidak ada satupun yang ya artinya untuk apa itu namanya, yang bikin enak-enak lah, yang merayu-rayu, tidak ada. Semua sistem teguran. Karena di dalam hal ini bukan lagi hanya Allah memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya, tapi kasih Allah itu pada akhirnya harus menjadi teguran. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Ada yang boleh tolong baca? Wahyu 3 ayat 19 beginilah firman Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, jadi di dalam hal ini, barang siapa kukasihi. Tapi kalau di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18, enak saja, ke-16. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Dalam penerimaan kasih Allah yang seperti itu, berapapun dosa manusia, merah seperti kermisi, akan diampuni. Tetapi kalau begitu-begitu terus, itu nggak bisa. Nah, nanti dalam perumpamaan benih kita akan lanjut lagi. Itu sebabnya di dalam kitab Wahyu, kasih Allah itu tidak lagi seperti Yohanes 3 ayat 16 awal. Kasih Allah itu justru orang yang kukasihi, kutegur. Itu sebabnya kita harus meningkat. Ini saudara-saudaraku, gereja yang siap ingin kepada hari kedatangan Tuhan itu, dan dia sudah terbuka. Tapi ada jemaat juga, waduh, dosanya itu dibungkus. Ya, saya lagi lupa dalam Yesaya berapa itu. Nah, atau dibungkus dosanya. Kalau dibuka nggak mau. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, harus menyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan
semua yang terselubung supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Itu gereja yang siap mendapat teguran. Dibuka semua. Dan inilah sebagai firman yang terakhir dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Dan itu mewakili seluruh dunia. 7 sidang jemaat yang ada. Ini saudaraku. Dari situ kita semakin mengerti kehendak Allah. Jadi tidak bisa membedakan pengajaran dan tidak bisa menerima pengajaran yang semestinya sudah semakin meningkat. Itu tidak bisa, saudaraku. Itu sebabnya jemaat yang dalam kitab Wahyu 7 jemaat itu semua sudah benar-benar disucikan, disaring dengan benar melalui firman teguran, firman yang menegur. Karena yang dikasihi Tuhan itu bukan lagi yang sayang, disayang, gitu. Kalau berdosa minta ampun, nggak bisa, nggak begitu lagi. Nah, harus sudah dewasa, sudah tidak bercacat celah, sudah harus berkenan kepada Tuhan, dan manusia sudah masuk dalam kemuliaan yang luar biasa. Itu sebabnya kalau serafim dalam Yesaya pasal 6 itu mereka masih menutupi muka dengan muka karena kemuliaannya kurang. Tapi kalau kita kemuliaan Kristus sudah dilimpahkan kepada kita sehingga kita menyembah Allah dengan muka. Sangat indah, saudaraku. Malaikat saja secara langsung itu serafim masih menutupi, tapi pada waktunya gereja bisa muka dengan muka. Itu sebabnya, saudaraku, lewat pengajaran kita harus sampai di bawah cemerlang ini. Jadi harus ada pengajaran yang sampai membawa cemerlang. Ada pengajaran bukan sampai kepada kerajaan surga, apalagi membuat cemerlang. Ada pengajaran yang terus orang senangi sampai Tuhan Yesus datang, tapi tidak mengerti sedikit pun tentang kerajaan surga. Itu sebabnya pendengaran yang baik itu harus sampai mengerti. Matius pasal yang ke-13 tadi saya sudah baca bagi kita bahwa yang jatuh di pinggir jalan itu mendengar tapi tidak mengerti. Saya ulang baca. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Saudara-saudaraku, supaya orang yang mendengar mengerti, maka Tuhan menetapkan gembala-gembala yang khusus. Tidak boleh sembarang gembala. Dalam Yeremia pasal 3 ayat yang ke-15, atau saya mulai baca ayat yang ke-14. Umat yang akan datang di Sion, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga.
dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Nah, tadi gembala-gembala yang sesuai dengan hati orang. Itu dalam 2 Timotius pasal yang keempat tadi. Mungkin belum kita baca. Oh sudah, saya rasa sudah itu tadi. Yang sesuai dengan hati Tuhan, hati Allah. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi harus menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Banyak orang biarpun gembala, udah kalau orang banyak, karena sudah banyak ya mujizat, ya itu bagus. Tapi belum itu. Dan orang kalau sudah dapat mujizat juga belum tentu mengasihi Tuhan. 10 orang kusta itu yang bilang terima kasih aja cuma 1, apalagi yang mengikut belum tentu. 1 pun belum tentu. Yang hanya berterima kasih 1. Jadi yang menyerahkan hidup belum tentu. Tapi kalau orang yang benar-benar suka firman Tuhan, pasti mengasihi Tuhan. Itu sebabnya penggembalaan itu adalah mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Itu sebabnya kita harus merasa ada peningkatan, pengertian dan peningkatan hidup. Ini harus. Dan pengertian kita itulah membawa kita kepada level kerohanian yang lebih tinggi. Itu sebabnya ditabur di pinggir jalan, tapi mendengar tanpa pengertian. Jadi itu sebabnya kita sudah sering mendengar di dalam Nehemia pasal yang ke-8, ya harus benar-benar pembacaan yang bagus, penerangan diterangkan yang bagus, dan harus sampai mengerti. Jadi inilah pendengaran kepada firman Tuhan yang baik. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas. Nah ini makanya pembaca kita harus jelas. Dengan diberi keterangan-keterangan. Nah ini gembala yang punya pengetahuan. Sehingga pembacaan dimengerti. Baru bukan lagi benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini saudaraku, nanti orang berlama-lama tapi tetap suasana benih yang ditabur di pinggir jalan. Begitu terus. Dan kalau itu sudah terjadi, lama-lama orang itu bukan semakin baik. Tapi disebut ayat yang ke-12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini Matius 13. Sekarang yang saya baca 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita harus mendengar dengan baik. Kemarin Ibu Gembala ngomong, kalau orang mendengar
berarti tambah bandel ya. Ya iyalah saya bilang. Kalau mendengar, nggak mau direspon, nggak mengerti, pura-pura tidak mau dengar, ya tambah bandel lah. Nah, kalau Alkitab berkata, punya mata tidak melihat, punya kuping tidak mendengar. Nah, kalau sudah lama-lama begitu, ya nggak bisa lagi. Nanti kalau itu benih, itu udah ketinggalan, malah mati. Sehingga kalau itu bagaikan tingkahnya Raja Firaun, Tuhan sendiri yang semakin mengaraskan supaya benar-benar sampai kepada penghukuman. Jadi kita ini bagaikan subsidi. Yang pintar yang disubsidi, yang bodoh malah nggak suruh sekolah lagi karena nggak ada artinya. Mending aja berhenti ngabis-ngabisin. Nah, jadi makanya serius semuanya, bersungguh-sungguh, terlebih rohani, bahkan juga di dalam jasmani. Baru ya pendengaran yang baik itu harus sampai mengerti. Kita lihat di sini yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ini Yesus memberi pengertian orang yang menerima firman itu segera menerima dengan gembira. Nah, kita baca ayat 20. Matius 13:20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ini bagus sampai sini. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini tidak ada arah kepada kesetiaan. Jadi orang kalau sudah menerima itu harus sampai tekun dan setia. Ini baru bisa menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus. Sudah menerima kerajaan surga itu secara benar, ya. Kalau kita lihat perjalanannya menerima itu, percaya, bertobat, meninggalkan hidup lama, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu harus dilanjutkan tekun. Tekun dalam ibadah, tekun dalam persekutuan, pendalaman firman, tekun dalam penyembahan, tekun dalam terus menerus penyucian hidup sampai sempurna. Nah, apapun yang terjadi harus demikian. Tetapi ini penerimaan yang hanya sebentar, tidak bertahan. Kita mau belajar, saudaraku, apapun yang terjadi, kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kepada firman Tuhan itu, saudaraku, kita harus sampai berani. Apapun yang terjadi, kita mau tetap setia. Ya, makanya kalau kita nyanyi, ku tetap setia. Senang saya dengar itu. Kalau benar-benar itu kita nyanyikan dan itu kehidupan kita, Tuhan juga senang. Orang yang rohani juga senang. Tapi kalau tidak berwani, Allah Tuhan apa? Bisa begitu dia, saudara-saudaraku. Bukan jadi teman, jadi lawan. Malah dia ikut membuat kita supaya ya murtad. Itu maksudnya. Ini saudaraku. Jadi ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi harus sampai sebegitu, saudaraku. Kadang orang belum apa-apa, sudah enggak mendengar aja, sudah enggak mau lagi. Nah,
Jadi semakin besar tantangan kita mendengar, dan semakin besar tantangan kita hidup dalam bertahan setia dalam firman. Itulah cinta kasih kita yang semakin dihargai oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan diberikan imbalan. Ada kedudukan, ada dekat tahta Tuhan, dan diberi kemuliaan. Terlalu banyak lagi, saudaraku, kita bersama memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini saudara-saudaraku, yang ditaburkan di tengah semak duri. Ini yang ketiga, ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini terlalu banyak, saudaraku. Sudah terima firman dengan baik-baik, tapi kekhawatirannya nggak bisa hilang-hilang, masih ada terus. Khawatir nggak makan, khawatir yang nggak minum. Makanya di dalam Matius pasal 6 kalau saya nggak salah ayat 25, jangan kamu khawatir. Coba dulu, benar apa enggak? Ini tes IQ saya dulu. Ada yang dapat baca langsung? Matius 6 ayat 25. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Jadi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan itu menghimpit firman itu sehingga tidak bertumbuh. Nah, jadi kalau kita khawatir apa yang dimakan diminum, tidak bisa, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita cari kerajaan surga, Tuhan bilang jangan pikiri apa yang kamu makan, pasti disediakan oleh Tuhan. Sebenarnya begitu, saudara-saudaraku. Ya, supaya taburan firman itu benar-benar bagaikan di tanah yang baik. Ayat 23, itulah yang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Nah, ini artinya sampai kepada sasaran. Buah yang kita buahkan siap bagi hari kedatangan Tuhan, masuk dalam kerajaan Yesus 1000 tahun. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, hanya di situ nanti ini akan terjadi, di kerajaan Yesus 1000 tahun. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita berdoa biar kita selalu mendapat pembacaan firman, baik oleh siapa saja pun, dan diberi pengertian yang sampai bisa menembus kepada kesempurnaan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita nanti bersama-sama merintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Benih yang kedua, supaya kita jangan seperti Sodom dan Gomora, itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat yang ke-24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik, benih ladangnya adalah kita sendiri, saudara-saudaraku. Jadi jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saya mau ajak kita membaca ini ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah. Ya. Jadi jemaat itu ladang Allah dan juga disebut bangunan
alat. Ini saudaraku. Jadi Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi sebaik apapun benih itu ditabur, tapi ada saja saudaraku tidak disadari, yaitu musuh itu selalu menaburkan benih lalang. Nah, lalang ini adalah mirip-mirip padi, hanya tidak bisa berbuah. Nah, jadi di tengah-tengah anak-anak Tuhan tidak semua yang baik. Hanya orang yang bersungguh-sungguh fokus kepada firman. Jadi kelihatan yang bersungguh-sungguh, saudaraku. Ada yang lihat sana, lihat sini. Ada yang ya duduknya aja gini. Kayak cacing kepanasan. Bisa juga. Macamlah saudaraku cara-cara orang. Ada kelihatannya lihat handphone. Yo, kenapa kamu lihat handphone? Dan kan di sini Alkitab saya. Makanya enggak bagus saudaraku. Enggak ada handphone suci. Yang ada adalah kitab suci. Jadi lebih baiklah kitab suci. Kalau disebut handphone suci, belum ada keluarannya di seluruh bumi ini. Enggak tahu kalau Tuhan nanti yang keluarkan. Tapi buat apa lagi? Nah, kita udah masuk surga nanti. Haleluya saudaraku. Nah, jadi kitab suci aja lah. Sebenarnya yang baik itu begitulah. Jadi saudara-saudaraku, di situ nanti kita akan lihat perlombaan. Kadang juga nggak tahu-taunya di pikiran orang, bukan handphone lagi, langsung di pikiran orang itu. Ada niat-niat. Jadi kita ini harus sampai bisa dalam hal ini. Makanya firman Tuhan harus sampai bisa memisahkan sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati. Karena taburan setan itu bisa saja ada di situ tanpa kita sadari. Tapi disitulah kalau semakin meningkat, dia mengerti. Oh ini tidak baik, oh ini tidak baik. Nah ini saudaraku, supaya kita nanti siap bagi hari kedatangan Tuhan. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Nah, tadi saya belum baca ayat 26. Ini bagus ini saudaraku. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi saudaraku, pertumbuhan di sini sudah bagus. Lalang itu belum muncul, masih lebih pendek dia. Jadi dia gandum yang bagus ini sudah sempat mulai berbulir. Kalau dia belum berbulir, lalangnya sudah nampak, gandumnya bisa-bisa nggak berbuah lagi, saudaraku. Nah itu, jadi harus kita tetap ada kecepatan mendengarkan firman. Di sini sudah mulai terarah kepada kecepatan mendengar firman. Tadi pendengaran yang baik, ayat 1 sampai 23. Di sini dimulai sampai kepada kecepatan. Karena di dalam kehidupan manusia itu benih yang tidak baik itu ditabur oleh musuh. Itu sebabnya kalau berlambat-lambat tidak cepat melakukan yang baik, belum nanti ada bulir-bulir padi,
lalangnya udah meninggi, padinya nggak bakal bisa lagi. Karena kita sudah lihat setiap benih itu kalau sekelilingnya itu yang duluan bertumbuh, benih itu bakal tidak berhasil. Itu sebabnya tadi dalam ayat 7 Matius 13 itu, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi kalau di luar dari benih itu yang lebih besar, itu menghimpit sampai mati. Tapi benih yang sudah ditabur ini sudah sempat dia sampai berbulir. Jadi dia udah lebih cepat dari lalang itu. Nah ini saudaraku, udah mulai ada perlombaan. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya, berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Nah ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus masuk dalam pertumbuhan, perlombaan yang cepat dari hal yang baik dalam hidup kita ini yang cepat. Yang tidak baik harus semakin mati. Jangan nanti yang baik semakin mati, yang tidak baik semakin membesar. Nanti punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, masih di tengah-tengah sidang jemaat, tinggal tunggu dikumpul dan dibuang masuk ke neraka. Nah, ayat 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi saudaraku, kita harus terus maju. Biarpun kita lihat kiri kanan kita, kalau kita sudah kuat, berdoalah untuk mereka. Tapi jangan kita yang dipengaruhi, sebab ini tidak akan dipisah sebelum kedatangan Yesus. Itu dibiarkan berada dalam jemaat itu. Ini saudara-saudaraku, bukan kita yang bikin karangan, bukan kita yang berkata, kita hanya membaca dan memberi penerangan. Ini yang kita lihat saudaraku. Jadi yang tidak masuk surga, yang akan dibuang ke dapur api, itu dibiarkan. Nanti pada akhir sekali baru dikumpul berbekas-bekas, dikumpul untuk dibuang ke api. Baru anak-anak Tuhan dikumpul untuk masuk siap bertemu dengan Yesus. Jadi tetap setia saudara-saudaraku. Maju terus dalam Tuhan. Terlalu banyak tersandung. Oh si anu begini, si anu begini. Lah kalau itu ukuran kita, jatuh kita, nggak bakal bisa. Biarkan di situ, nggak boleh dicabut. Jangan kita coba-coba cabut, nanti kita jadi rugi sendiri saudaraku. Habis nanti kesabaran kita, jadi kita nggak fokus lagi kepada Tuhan, nggak konsentrasi lagi, hilang damai sejahtera. Buat apa? Yang penting maju terus dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, yakin Tuhan pasti tolong. Gandum-gandum itu dibiarkan di situ, dan lalang-lalang itu juga dibiarkan di situ sampai nanti zaman yang paling akhir sekali. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan dipengaruhi kiri kanan. Apapun kehidupan orang itu. Seringkali kita ini masih bisa tersandung saudaraku. Jadi kalau lalang dengan gandum di situ artinya nggak boleh tersandung. Apapun itu jangan tersandung. Haleluya. Kalau kita lihat orang lain ya kita mendoakan itu aja. Kalau tersandung janganlah. Nah baru yang terakhir saudaraku adalah
perumpamaan tentang biji sesawi kalau ini adalah perlombaan habis. Biji sesawi ini enggak dikhususkan untuk berbuah. Tak. Tapi di sini khusus hanya perlombaan yang cepat. Semakin akhir zaman, saudaraku, ini harus semakin terjadi bagi kita. Karena biji sesawi ini dari yang sangat kecil tapi bisa berlomba dan dia sampai menjadi pemenang. Jadi tidak dipersoalkan di sini berbuah atau tidak. Tidak ada sama sekali. Tapi di sini adalah perlombaan habis-habisan. Sampai Tuhan Yesus datang, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.